Anthony Ginting kembali mengebrak Malaysia Masters 2026, namun tantangan besar Justin Ho dan duel saudara mematikan menanti tim Indonesia. Halo Sobat Petindan semua, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu menyajikan informasi paling panas dari lapangan bulu tangkis dunia. Anthony Sinisuka Ginting akhirnya siap beraksi lagi di babak utama Malaysia Masters 2026. Ini kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar di seluruh tanah air. Ginting punya ikatan emosional yang kuat dengan turnamen ini. BWF mencatat kalau Ginting pertama kali tampil di ajang ini pada tahun 2015 silam. Sudah 11 tahun perjalanan karirnya di sini. 11 tahun bukan waktu yang sebentar ya. Tapi kalau kita bicara soal prestasi, apa sih pencapaian terbaik yang pernah diraih oleh Ginting di Malaysia Masters ini? Capaian terbaik pemain yang pernah bertengger di peringkat 2 dunia ini adalah menjadi semifinalis pada edisi tahun 2017. Waktu itu langkahnya harus terhenti setelah kalah melawan wakil Hong Kong Ngkalong Angus. Tahun 2026 ini ceritanya bisa beda. Tantangan pertamanya langsung berat, karena dia harus menghadapi Justin Ho, jagoan muda tuan rumah Malaysia. Bermain di hadapan ribuan pendukung Malaysia di Axiata Arena pasti memberikan tekanan mental tersendiri buat Ginting. Justin Ho itu pemain muda berbakat yang sedang lapar kemenangan. Pasti bakal seru banget nih adu taktik antara mereka. Ada kabar mengejutkan juga soal Jonathan Christie di turnamen kali ini kan? Katanya statusnya naik kelas. Betul banget. Jojo sekarang menyandang status sebagai unggulan teratas di Malaysia Masters 2026 ini. Kenaikan status ini terjadi karena ada sejumlah pemain unggulan lain yang memutuskan untuk mundur dari turnamen. Wah, peluang besar buat Jojo untuk juara dong. Tapi siapa saja sih pemain top yang akhirnya batal tampil dan bikin bagan pertandingan jadi berubah drastis? Di ganda putri, unggulan pertama Malaysia Perlitan dan Tina Muralitaran dipastikan mundur. Lalu dari India, tunggal putri unggulan 6 Unnati Huda juga mengambil langkah serupa yang sangat disayangkan. Bahkan pasangan Korea Selatan dan Malaysia di ganda putra, Choi Sol-gyu dan Go Fi-shim juga nggak jadi main ya. Ini benar-benar mengubah peta persaingan di lapangan. Jelas sekali. Selain babak utama, kita juga nggak boleh melupakan perjuangan 4 wakil Indonesia yang harus merangkak dari babak kualifikasi hari ini demi harga diri bangsa. Siapa saja pahlawan muda kita yang harus bertempur hari ini demi tiket babak utama yang sangat berharga itu? Di tunggal putra ada Muhammad Yusuf, sementara di tunggal putri ada Nika Dekdinda Amartia Pratiwi dan Thalita Ramadhani Wiryawan. Di ganda campuran ada duet Ferel Justin Mulia dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Semoga mereka semua bisa lolos ya. Nah, buat yang sudah di babak utama, siapa lagi yang bakal menghadapi lawan tangguh selain Ginting dan Jojo? Ganda putra kita dapat ujian berat. Pasangan Muh Putra Erwian Syah dan Bagas Maulana harus menantang unggulan ketiga tuan rumah, Goh Si Fei dan Nur Izzuddin di kandang lawan. Terus bagaimana dengan Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat? Mereka dijadwalkan bertemu siapa di babak pembuka ini? Rian dan Rahmat bakal menantang unggulan kedua asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Ini adalah ujian nyata bagi kombinasi baru mereka untuk bersaing dengan pemain elit level dunia. Tantangannya sudah selevel pertandingan perempat final ya. Tapi ada kabar soal sektor ganda putri kita yang harus perang saudara di awal turnamen. Iya, pasangan Isyana Syahira Meida dan Rinjani Queen Aranastini harus langsung berhadapan dengan rekan sepelatnas mereka sendiri, yaitu Lani Triamayasari dan Apriani Rahayu. Padahal kalau dipisah, peluang Indonesia melaju jauh pasti lebih besar. Kenapa hasil undian seringkali terasa sekejam ini pada tim kita? Begitulah dinamika turnamen internasional, tapi ini menjamin satu wakil kita pasti lolos ke babak kedua. Pertandingan ini pasti emosional, karena mereka sering berlatih bersama di Platnas Cipayung. Pasti sudah hafal mati kelebihan masing-masing. Menurut kamu, siapa nih yang bakal lebih unggul di laga pembuka yang penuh gengsi nanti? Lani dan Apri memang difavoritkan, tapi Isyana dan Rinjani punya semangat juang meledak-ledak. Kalau mereka main lepas, bukan gak mungkin kejutan besar bakal terjadi di Axiata Arena. Jangan sampai lewatkan deh setiap detiknya. Malaysia Masters 2026 ini menjanjikan drama luar biasa dari semua sektor pertandingan, mulai dari kebangkitan Ginting sampai duel saudara. Kita berharap Anthony Ginting bisa melewati Justin Ho dengan mulus. Kemenangan awal bakal krusial untuk membangun kepercayaan diri menuju gelar juara yang sudah lama dia rindukan. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi lengkap ini. Jadi makin gak sabar buat nonton pertandingannya. Sampai jumpa di update drama bulu tangkis berikutnya. Indonesia bisa. Indonesia pasti bisa. Teruslah berjuang pahlawan bulu tangkis Indonesia di Malaysia Masters 2026. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm
Kemenangan dramatis Leo dan Daniel di Thailand Open 2026 sukses menggegarkan dunia bulu tangkis. Namun, ada tantangan besar menanti. Halo Sobat Badminton, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Hari ini, kita akan membahas kabar yang sangat luar biasa menggembirakan dari sektor ganda putra kebanggaan kita, yakni Leo Rolikarnando dan Daniel Martin, yang baru saja membawa pulang gelar juara dari Thailand. Wah, benar sekali kawan. Kemenangan ini benar-benar terasa sangat spesial ya. Apalagi ini adalah pembuktian kalau mereka masih punya taji di level internasional. Tapi kamu tahu tidak, kalau asisten pelatih ganda putra utama Pelatnas Indonesia yaitu Chavits Yusuf memberikan komentar yang sangat mendalam soal kemenangan mereka ini. Oh ya, aku dengar beliau menyampaikan rasa syukurnya karena semuanya berjalan lancar, dan yang paling penting adalah mereka dijauhkan dari cedera ya. Chavits Yusuf bilang kalau secara teknis, persiapan mereka ke Thailand Open 2026 ini memang sudah maksimal sejak dari Jakarta. Betul sekali, tapi ada satu hal yang menarik perhatianku nih, soal kembalinya performa terbaik mereka. Chavits Yusuf menyebut kalau peningkatan Leo dan Daniel ini bukan cuma soal teknis saja, tapi lebih ke hal non-teknis, seperti chemistry dan komunikasi yang jauh lebih baik daripada turnamen-turnamen sebelumnya loh. Wah, itu poin yang sangat penting ya, karena di nomor ganda komunikasi antar pemain adalah kunci utama. Kalau komunikasinya macet ya permainannya pasti berantakan. Tapi di Thailand kemarin kita lihat sendiri, bagaimana Leo dan Daniel saling mendukung dan menutup ruang satu sama lain dengan sangat apik ya. Tepat sekali. Chavits Yusuf juga menjelaskan kalau tim pelatih sudah menyiapkan pola permainan yang sangat matang untuk mereka berdua. Mulai dari penguasaan area depan, tengah hingga belakang lapangan, dengan tekanan dan pola serangan yang sangat konsisten sepanjang pertandingan. Luar biasa ya, dan katanya persiapan itu benar-benar bisa diterapkan dengan maksimal oleh Leo dan Daniel selama di lapangan pertandingan ya. Sepertinya mereka punya motivasi yang sangat besar untuk membuktikan diri kalau mereka masih layak menjadi yang terbaik di dunia. Memang motivasi mereka sangat tinggi kawan. Bahkan asisten pelatih Chavits Yusuf bersama pelatih Antonius Budi Arianto sempat berdiskusi panjang dan membangun komitmen bersama dengan kedua pemain tersebut sebelum berangkat ke Thailand. Dan hasilnya langsung terlihat nyata di turnamen pertama ini. Tapi tunggu dulu kawan, ada satu peringatan keras yang disampaikan oleh Chavits Yusuf di tengah kegembiraan ini. Beliau bilang kalau masalah utama yang kita hadapi saat ini adalah menjaga konsistensi, dan ini berlaku sangat serius untuk pasangan Leo dan Daniel ke depannya. Wah, benar juga ya. Konsistensi memang sering jadi masalah klasik buat pemain muda Indonesia. Kadang hari ini juara, besoknya malah tumbang di babak pertama. Chavits Yusuf menegaskan kalau mereka tidak mau hanya melihat dari satu kejuaraan saja, karena kejuaraan berikutnya pasti akan jauh lebih berat. Betul banget kawan. Apalagi setelah ini mereka akan turun di Malaysia Masters 2026 mulai tanggal 19 sampai 24 Mei. Dan tingkat persaingannya diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan Thailand Open kemarin. Jadi ini ujian konsistensi yang pertama. Tidak hanya itu, setelah Malaysia Masters mereka juga harus bersiap untuk tampil di depan publik sendiri di Indonesia Open 2026 pada awal Juni mendatang. Bayangkan betapa besarnya tekanan yang akan mereka hadapi untuk tetap bisa tampil maksimal dan konsisten. Chavits Yusuf juga menambahkan kalau dari sisi teknis memang power dan speed harus terus ditingkatkan. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana mereka bisa menjaga mental juara dan konsistensi untuk selalu berprestasi di setiap turnamen yang mereka ikuti, tanpa terkecuali. Aku setuju banget sih, soalnya persaingan di ganda putra dunia sekarang gila-gilaan banget. Pasangan dari Cina, Korea, dan Jepang pasti akan terus mempelajari pola permainan Leo dan Daniel setelah mereka juara kemarin. Jadi kalau tidak ada peningkatan dan konsistensi, ya mereka bisa dengan mudah terkejar. Nah, makanya itu, tantangan sebenarnya baru dimulai sekarang. Gelar juara di Thailand Open 2026 ini hanyalah langkah awal untuk meraih prestasi yang lebih besar lagi. Kita semua tentu berharap Leo dan Daniel bisa tetap menjaga kondisi fisik dan mentalnya dengan sangat baik ya. Semoga saja ya kawan, perjuangan mereka masih sangat panjang menuju Olimpiade dan turnamen-turnamen bergengsi lainnya. Kita harus terus memberikan dukungan terbaik untuk mereka, supaya ganda putra Indonesia tetap ditakuti oleh lawan-lawan di seluruh dunia seperti masa-masa sebelumnya. Omong-omong soal dukungan, jangan lupa ya Sobat Badminton untuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah Leo dan Daniel bisa mempertahankan gelar mereka di Malaysia Masters nanti? Ataukah mereka akan kesulitan menghadapi tekanan yang lebih besar dari sebelumnya? Pertanyaan yang menarik kawan. Jangan lupa juga untuk berikan like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis, khususnya prestasi para atlet Indonesia yang sedang berjuang di kancah internasional demi mengharumkan nama bangsa. Benar sekali. Dan jangan lupa kalau kemenangan Leo dan Daniel ini juga merupakan buah dari kerja keras tim pelatih yang tidak kenal lelah membimbing mereka. Chavits Yusuf dan Antonius Budi Arianto benar-benar melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memoles pasangan ini menjadi juara.
Dan yang lebih mengagumkan lagi adalah bagaimana mereka bisa bangkit dari masa-masa sulit sebelumnya. Keberhasilan mereka menjadi juara di Thailand ini membuktikan kalau mereka punya mental pejuang yang sangat kuat. Dan semoga peringatan dari pelatih Chafiz Yusuf benar-benar didengarkan demi masa depan karir mereka yang lebih cemerlang.